Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dia kabarnya? Begini, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga kita semua sehat-sehat Ibu. Karena cuaca ini agak sedikit ini ya, panas hujan nggak menentu. Kita harus banyak-banyak minum vitamin ini. Iya. Ya. Ada tips untuk anak-anak agar anak-anak bisa menjaga kondisi kesehatannya Bu? Ada minum air putih yang banyak Dengarkan. dan jangan lupa tidurnya juga cukup, jangan suka bergadang dan minum vitamin. Nah, begadang Ibu. Anak-anak itu memang sukanya begadang. Jadi tidurnya malam. Habis itu terus masuk terlambat. Akhirnya nggak kerjakan tugas. Wah, nggak boleh ya anak-anak ya. Dikurangi tidur terlalu malam. Ya. Biasanya main game ya Bu Dini ya? Main game. Kadang lupa sama Bukan tugasnya. begadang untuk mengerjakan tugas. Bener. Ternyata apa pikir ya jurusanku tahu ternyata Sama ya. Sama. Kan kalian jurusannya dari Bulia itu kan perempuan-perempuan. Iya. Tahun ini ada laki-lakinya nggak sih Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, viewer yang lainnya ya, saya lupa nggak mau perkenalkan. Bulia ini kebetulan adalah kepala program dari jurusan Tata Busana. Desain dan produksi busana Bu Dini. Sekarang ini berubah ya. Iya. Di kurikulum Merdeka ini berubah menjadi apa tadi? Desain dan produksi busana. Desain dan produksi busana. Jadi si desain dan produksi busana ini sepayung ya Bu dengan jurusan kami ya di desain komunikasi visual ya. Iya. Maksudnya adalah seni kreatif ya. Iya. Jadi kita adalah orang-orang seni yang kadang berpikirnya itu tidak sama dengan berpikirnya Iya, orang iya. lain. Orang lain pakai sepatu, kita bisa pakai sandal jepit ya. Iya. Oke. Kita kembali ke topik nih. Dari jurusan desain dan produksi busana itu sendiri, apa sih Bu yang diajarkan di jurusan jenengan itu apa saja? Banyak sekali Bu Dini. Tidak hanya menjahit saja ya. Kalau di masyarakat kan biasanya dipikirnya jurusan busana itu hanya menjahit saja, nantinya jadi penjahit. Tidak, kita mengajarkan juga desain, wirausaha, Apa lagi tuh? batik juga ada. Oh ya, ada membatik ya Bu? Iya. Membuat bahan ya berarti ya, membuat bahan. Iya. Paling batik kan bahan dari baju ya. Iya. Terus kita juga bisa nyulam. Nah, banyak sekali. Iya. Nyulam pakai ini apa? Pakai Benang. Iya, Pakai tangan benang. itu. Iya. Kalau ini Bu, kalau pakai apa itu? Mutiara itu namanya apa sih? Yang untuk kebaya itu? Payet. Payet ada. Iya, Payet juga ya. Sulaman payet. Sulaman Masuk payet. sulaman payet. Kita juga punya bordir komputer. Jadi kalau ya? mau bikin nama, Bisa ya. Kayak gitu salah satu mesin yang menurut saya memang sangat diperlukan sekali di masyarakat, karena sekarang banyak sekali kan bordir Bu ya. Iya. Baju-baju polos ini biasanya kan dibordir juga gitu. Iya. Kalau apa mukena kayak gitu kan sekarang Kalau kayak gitu. mukena itu bukan pakai bordir komputer Bu Dini. Oh, oke. Pakai yang manual. Manual. Iya, bisa pakai. Apa sih Bu? Juki. Bedanya ini si bordir komputer dengan si bordir manual itu? Kalau bordir komputer kan kita pakai program. Ini Membuat- aplikasinya. Iya. Jadi kita menggambar di aplikasi seperti Iya. itu. Kalau manual? Kalau manual kan kita pakai mesin kayak Juki bisa, pakai mesin yang butterfly atau singer itu bisa. Kan yang menjalankan manusianya. Iya. Kalau bordir komputer kan diprogram dulu di komputer pakai aplikasi Wilcom, kemudian dipindah ke mesin bordirnya. Mesinnya jahit sesuai aplikasi yang ada. Iya. Oh, kalau Sesuai dengan film yang sudah kita buat. kalau manual itu berarti kita menggambar Ibu. Iya. Kita menggambar manual. menggambar di kertas dulu, baru kita jiplak di kain. Oh, gitu ya. Aku tuh gak bisa Bu jahit. Aku kayak belajar bisa ya. Bisa. Kayaknya mau belajar jahit nih ya. Pakaian itu katanya Pak Dawang Bu, itu nggak ada matinya. Karena setiap hari kan orang pakai pakaian. Iya. Ya kan? Itu adalah bisnis yang tidak ada matinya. Sama seperti kuliner. Jadi nggak ada matinya. Setiap orang itu pasti membutuhkan. Dibutuhkan terus. Dibutuhkan terus. Jadi itu sangat penting sekali ya kita untuk belajar itu. Selain beberapa pelajaran itu tadi, metode apa sih Bu yang diajarkan di jurusan desain dan produksi busana itu sendiri? Lebih banyak ke prakteknya ya Bu Dini. Karena desain kan nggak bisa hanya sekedar teori saja. Kita praktekkan, oh nanti mau bikin baju seperti ini, proporsinya harus bagaimana dulu. Sebelum kita bikin desain bajunya, kita bikin proporsinya dulu dengan ukurannya berapa kali berapa. Berarti kalau Ada hitungannya sendiri. apa Bu namanya? Kalau di kami kan sketsa ya. Jadi sebelum kita desain kan kita bikin sketsa dulu nih. Kita bikin sketsa, kemudian kita desain di komputer, kemudian di print. Kalau di busana namanya apa? Iya sama, hampir sama. Kita Sketsa bikin juga? sketsa dulu.
nanti detailnya mau seperti apa, misal kerahnya atau garis leher, lengannya. Kayak gitu. Kalau ya? mau bikin secara digital juga bisa. Biasanya sketsa itu? Iya, bisa. Oh iya. Biasanya Dengan pakai Ibis Pen. Oh, Ibis Pen. Berarti anak-anak bisa mengerjakan lewat aplikasi HP juga ya kalau Ibis ya? Bisa. Berarti anak-anak sekarang sudah mulai apa ya? Lebih ke generasi yang memang mereka semua menggunakan metode digital, mempermudah mereka untuk membuat desain-desain tersebut. Tapi awalnya tidak langsung bikin sketsa Bu Dini. Kita bikin seperti kayak mind map, mood board, itu juga penting. Itu diajarkan di kelas 1 berarti kan karena dasarnya? Iya, dasarnya di kelas 1, pengembangannya di kelas 11. Kelas 11. Untuk busana-busana sendiri Bu, yang di jurusan jenengan nih, anak-anak diajarkan untuk bikin busana apa aja? Ada blus. Blus itu kemeja untuk wanita berarti ya? Iya. Pakaian wanita. Tuni, kemeja pria, celana. Ya, itu kami ajarkan. Kalau apa kayak busana-busana yang ini Bu, lebih besar kayak acara pesta atau mungkin spesifikasi busana spesifikasi nih kayak baju tidur apa itu mama kan biasanya suka daster nih kan nggak daster kira-kira bikin di kelas biasanya kita kelas 10 kelas 10 bikin ya gitu ya bikin baju-baju pesta juga kan tadi kan ada payet ya kayaknya berarti kita bikin busana pesta juga bikin kebaya juga banyak loh Bu kerjanya Nana ya iya berarti itu hampir 80% kita ke ini ya, ke praktek ya. Iya. Wah, berarti anak-anak itu kayaknya lulus dari sini sudah bisa sendiri. Ya, ayo teman-teman yang masih SMP nih kelas 3 mau siap-siap pengen langsung dari sekolah langsung kerja bikin usaha, bisa nih masuk ke jurusan desain dan produksi busana. Kita terbuka, tidak harus kerja ikut orang ya sekecil apapun usahanya bisa jadi bosnya. Benar karena kita sendiri yang menjalankan, kita sendiri yang mengatur waktunya. Bu berarti alatnya cuma mesin jahit aja ya? Iya. Oh iya ya. Modalnya hanya mesin jahit, penggaris, meteran, itu sudah cukup. Wah enak sekali, kalau di saya masih harus beli komputer. Mesin jahit pun kita nggak harus yang high speed ya, kita pakai yang hitam yang singer atau butterfly itu sudah bisa menjanjikan. Untuk ini jurusan dari Bunda sendiri alat-alatnya apakah sudah menggunakan digital semua atau beberapa ada alat manual? Anak-anak diajari, oh ini loh rek manual dulu, kalian cek kak tiba-tiba enak digital gitu atau gimana? Kita semua mesinnya sudah high speed Bu Dini. Wah keren nih ya. Semuanya sudah pakai high speed ya, sudah pakai listrik semua. Manual masih tetap ada kalau mau belajar mancal, mesin jahit masih bisa. Tapi anak harusnya diajarin itu Bu. Iya. Cek kulino di kelas 10 ya. pasti diajari. Oh iya. Aku penasaran ya, saya itu kan nggak bisa jahit tuh. Kalau anak kelas 1 itu untuk apa? Diajari menjahit secara lurus nih. Itu bikin apa sih Bu? Metodenya? Apa cuma lurus toh kain pokoknya dijahit aja atau bisa menghasilkan produk apa gitu. gitu. Jadi kita kasih bahan yang namanya vislin itu kita gambar dulu baru anak-anak diminta untuk menjahit. Iya, awalnya kita nggak pakai benang dulu, kita pakai jarum, hanya jarum saja. Tapi nanti kan ada hasilnya ada. Kalau nggak sama kertas biasanya gitu. Oh bisa ya? Iya, biar tahu jahitan saya ini lurus atau enggak. Iya. Luar biasa. Saya tuh pengen untuk bisa jahit tuh. Ayo, ke sana. Iya, tapi waktunya saya belum ngatur waktu lagi ya. Jadi ya ini busana ini menurut saya adalah apa ya produk yang oke sih menurut saya karena itu tadi diperlukan setiap orang itu pasti memerlukan yang namanya busana ya. Iya. Ngomong-ngomong masalah produk anak-anak nih Bu. Nah, anak-anak ini kan pasti ada project namanya atau program namanya magang ya. Iya. Magang industri dan kita pasti akan bekerja sama dengan sebuah industri ya kan. Bisa diceritakan sedikit Dudi mana sih yang bekerja sama dengan jurusan busana itu sendiri? Kalau Dudi kita bekerja sama Erna Wijaya. Butik itu? Iya. House of Haris. Kebetulan di House of Haris ini ada butik sekaligus mua. Oh iya. Ada muanya di situ. Iya. Berarti baju-bajunya lebih ke baju-baju pesta ya? Kebaya. Oh, gaun pengantin. Iya, pengantin kan? Iya.
Oke, itu sabar lagi. Ada Fala Siva, beliaunya ini di bidang butik dan konveksi. Oh, ada konveksinya. Karena berarti produk apa ya? Produk apa sih namanya kalau banyak itu mengerjakan banyak itu Masal bisa, custom juga bisa. Terus apa lagi Bu? Yang terakhir kemarin saya dengar itu Bu Sana bekerja sama dengan mana Bu? Juragan 99 ya? Iya. Nah itu nih, apa kerjasamanya Bu? Jurusan ini, Juragan 99. Mau bikin tas Budini. Oh, tasnya produknya MS Glow ya. Oh, jadi anak-anak diminta untuk diperbantukan untuk membuat apa menjahit ya? Iya. Tas-tas itu. Berarti anak bisa bikin tas, gak baju tok. Iya. Tas apa aja Bu? Kalau tas ini kemarin masih itu ya. Kita bikin pakai baju, kita sulam, ada sulam pita, ada sulam benang juga. Kayak tote bag ya? Iya, kayak tote bag. Iya, yang waktu itu di kami di proses sablonnya di kuliah adalah di proses tote bagnya bahan jadinya ya. Oke, wah menarik sekali ini Bu Sana. Ini Bu, kalau siswanya kan lulus nih dari jurusan Bu Sana nih. Iya. Kompetensi apa sih yang jenengan harapkan supaya siswa lulus ini mendapatkan kompetensi yang seperti apa? Kompetensi apa sih yang harus mereka punyai setelah mereka lulus dari sini di jurusan desain busana? Ya, mereka harus tahu teknik jahit, harus tahu caranya motong. Sebelum motong itu pola dulu ya budinya, desain, pola, potong itu harus menguasai juga. Karena tidak bisa kalau kita hanya bisa desain saja kan nggak bisa mewujudkan baju. Berarti memang harus terkombin semuanya ya. Nggak hanya bisa desain saja tapi juga harus bisa membuat polanya, dari pola itu dipotong dan dijahit. Iya. Oke. Untuk finishingnya apa sih Bu? Kalau menjahit itu kan kayak biasanya kan nggak hanya finishing ini aja kan, apa sih yang dibaliknya ini namanya? Obras. Obras. Itu fungsinya untuk apa itu? Biar tidak bertiras kainnya. Kalau orang habis Jawa bilangnya dredet, jeraput ya. Ya. Oke, jadi finishingnya ada di situ ya Bu. Oke, kalau dari sekolah sendiri bagaimana sekolah itu mendukung jurusan kuliner ini untuk memantapkan kekreativitasan anak? Banyak sekali dukungannya Bu Dini. Kalau kita mau seperti LKS gitu pasti kita juga didukung. Kemudian ini juga kemarin ada capacity building dengan Bank Indonesia. Iya, menang loh Bu. Alhamdulillah kita nanti ikut MFW. Ikut? Iya. Kemana itu Bu nantinya tandingnya? Kalau tidak salah di City Point. City Point. Iya. Kemarin pelatihan selama kurang lebih 5 hari. 5 hari. Ya. Di BI anak-anak diajari untuk desain, caranya bagaimana, modelnya bagaimana. Nah kemudian kita disuruh mewujudkan. Dan nanti di antara tanggal 7 sampai tanggal 10 kita akan tampil di MFW. Wah, luar biasa, keren. Selain itu Ibu dari sekolah, apakah ada semacam pekerjaan khusus nih dari sekolah yang ditugaskan di jurusan busana nih? Kalau kami kan mungkin ada podcast, ada syuting gitu kan. Kalau dari jurusan desain busana sendiri biasanya apa yang dilibatkan untuk hasil itu dilimpahkan lagi kepada sekolah? Misalkan ini Bu Dini, ya kita bikin produk kayak namanya siswa. Oh, bordil nama untuk siswa. Jadi itu produknya busana ya? Iya, produknya busana. Kita juga diminta untuk terima jahitan. Iya. Apa aja Bu jahitan yang biasanya diproduksi busana yang sudah dijahit sama anak? Ya blus, kemeja, celana. Itu pesanan Bapak Ibu guru? Ya. Ini kemarin juga ada baju adat. Ya. Oh iya. Saya tuh dengar juga itu kata pak yang waktu dibagi Bu. Iya. Katanya itu juga kerjaannya busana. Iya. Wah, karyanya siswa. Karya siswa ya. Wah, jadi yang warna coklat yang baru itu kan. Jadi produknya busana ini sudah bisa dipakai ya Bu ya di masyarakat. Maksudnya hasilnya itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke. Lanjut nih Bu, untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri. Ekstrakurikuler itu kan berarti kegiatan
di luar pelajaran ya. Iya. Dari jurusan tata busana sendiri atau desain busana sendiri, apakah mengeluarkan ekstrakurikuler itu? Ada Budi. Apa saja itu? Ya sama seperti yang lain, kita juga mengajarkan dari desain, bikin pola, pecah pola sampai hasil jadinya. Itu apakah diikuti oleh dari jurusan yang lain atau hanya anak-anak jurusan dari busana? Sementara hanya jurusan busana. Nggak pengen buka jurusan yang lain ya Bu, kayaknya menarik itu busana. Ya mungkin anak DKV pengen bikin baju. Iya, nanti disablon sendiri gitu ya. Hasilnya kan kemarin kan bahan yang ini kaos kan. Iya. Ibu kan bikin kaos tuh kan untuk bahan di DKV itu kan. Itu lah anak-anak bikin, oh bisa Ibu ya anak-anak busana bikin seperti ini. Nah kalau kita mau belajar seperti ini kan bisa Ibu. Bisa saya bilang gitu kan. Boleh. Ya yuk yang mau bergabung ya atau belajar di jurusan busana boleh langsung hubungi Bu Lia ini, keren loh. Oke Bu, selanjutnya nih untuk masalah proses penilaian ya, evaluasi untuk anak-anak. Bagaimana sih penilaiannya di busana? Oh anak ini loh sudah kompeten, oh anak ini kurang kompeten, oh ini tidak bisa ini. Itu menilainya mengevaluasi itu dari titik mana? Bagaimana cara penilaian itu? Banyak sekali untuk evaluasi ya. Kita kadang kalau sudah selesai praktek kita suruh fitting hasilnya pas atau tidak. Kadang kan ada yang salah ngukur atau salah ngitung, akhirnya pada bagian tertentu tidak pas atau tidak enak dipakai, itu salah satunya. Terus yang kedua kita lihat jahitannya. Jadi apakah ini lurus atau enggak gitu kan? Iya. Jadi itu berarti ada tim khusus untuk apa ya namanya apa ya tim apa ya finishing ya Bu, untuk ngecek oh ini loh kurang oke, ini kurang ini, jadi anak harus mengganti lagi. Itu ada tim sendiri berarti ya? Kalau mengganti tidak Budini, hanya menjahit ulang, memperbaiki. berarti nggak salah ya di dadan? Iya harus di dadan. Oh timnya dari bapak ibu guru sendiri? Iya. Atau sesama siswa? Dari bapak ibu, dari guru produktif sendiri. Guru produktif sendiri. Berarti bukan antar siswa. Jadi kalau emang siswa yang produksi, berarti tim untuk penilainya itu adalah dari bapak ibu guru langsung begitu seperti itu. Tapi juga kadang kita di depan semua siswa jadi tahu ini kesalahan di mana. Bukan untuk membandingkan siswa ya Bu Dini. Jadi siswa itu tahu oh ini kesalahan di sini, nanti cara memperbaikinya seperti ini. Jadi kalian itu kalau caramu seperti ini nanti hasilnya seperti ini, nggak enak dipakai atau bagaimana gitu. Jadi biar apa ya kayak apa sih namanya tim quality control, bener nggak sih? Iya. Tim quality control kan yang apa mengontrol ini cocok nggak, oh ini enak nggak dipakai, ini jahitannya kurang apa ya, namanya tim quality control. Berarti dari bapak ibu guru langsung ya? Iya. Nggak pengen nyoba anak-anak yang paling pintar lu disendirikan dulu untuk jadi tim paling pintar ya. Iya. Jadi biar dari anak-anak kita kembalikan ke anak-anak lagi ya kan, karena mereka supaya bisa belajar cara mengevaluasi teman-teman yang lain. Iya. Ya kan di penilaiannya itu kan sebenarnya bisa seperti itu kan Bu ya. Jadi ya mungkin kita bisa menilai juga, cuman kan dari anak-anak dulu, setelah dari tim quality control siswa baru ke tim quality control para pembimbing produktif ya. Sebenarnya itu lebih oke gitu ya. Oh ini kan baju kan macam-macam nih Bu. Semakin perubahan zaman kan otomatis akan banyak. Terus maksudnya kan banyak ya kan. Kadang kita lihat tren fashion itu baju yang nggak masuk akal itu kadang bisa jadi tren fashion. Iya. Iya kan, Ibu kan kalau kita menilai ya, ini kan saya sebenarnya bukan pengamat fashion sih, cuman kadang kan di beberapa sosial media kita kan keluar ya kan, di beranda-beranda kita kan keluar. Iya, ada lengannya sebelah pendek, sebelah panjang gitu kan. Iya gitu. Terus sekarang lagi yang lagi ini tuh adalah model baju yang beberapa tahun lalu yang kita masih kecil. Karena tren fashion itu nggak ada matinya. Balik lagi ya. Karena kita tren-tren yang dulu sudah redup bisa on lagi. Nah itu muncul ide kreatif itu apakah dari seseorang dia mau apa ya mengetrenkan atau gimana ya, apa kita mengikuti alur itu atau bagaimana sih Bu konsep dari kalau bicara fashion nih ya kan, kan ini kan fashion ya kita bicarakan, itu bagaimana cara kita mempelajari fashion itu seperti apa untuk fashion itu sendiri? Apakah Ibu biasanya
sering melihat di majalah mungkin, atau sosial media yang berlalu lalang, atau mungkin anak-anak biasanya yang mengenalkan, Bu, iya loh sekarang lagi ngetren nih, kayak gitu atau bagaimana? Biasanya juga dari beberapa sosial media, terus dari agenda kayak apa itu majalah-majalah kayak kemarin Jakarta Fashion Week itu. Nanti tahun depan kadang ada prediksi untuk tahun depan tren fashionnya bagaimana, begitu ada Bu Dini. Oh iya, Jakarta Fashion Week, oh iya sih beberapa minggu yang lalu ya. Ya, saya juga sempat dengar itu. Untuk menghadapi tren terbaru itu sendiri, bagaimana Bulia menyiapkan anak-anak untuk menghadapi tren terbaru, bagaimana biasanya? Apakah diberikan pelatihan dulu, diberikan beritanya dulu, kemudian anak-anak diminta untuk berkreasi. Anak-anak trennya tuh sekarang misalnya baju adat nih, bisa nggak dibuatkan kreasi di baju adat gitu atau bagaimana? Iya, kita juga, ayo coba dilihat tren sekarang bagaimana. Mempelajari tren. Iya, kita mempelajari itu. Setelah tren itu nanti keluar muncul, jadi anak-anak harus dituntut ya Bu ya, kita dituntut untuk kreatif. Selalu up to date. Iya, kreatif dan up to date. Jadi apa yang update hari ini ya anak-anak bagaimana anak-anak itu mengemas ya kan, mengemas tren-tren itu menjadi sebuah karya yang baru kayak gitu. Ngomong masalah karya nih, sebenarnya produk-produk dari busana itu sendiri setelah anak-anak praktik, apakah hasilnya itu akan dipasarkan di sekitar sekolah, di dalam lingkup sekolah, atau mungkin akan kembali lagi ke anak-anak, atau bagaimana Ibu selama ini? Ada yang kembali ke anak-anak, ada yang memang mereka sengaja untuk dijual. Mereka jual sendiri? Iya. Berarti ada pemasarannya ya? Ada pesanan biasanya gitu, mau siapa gitu. Mau atau ibunya atau saudaranya minta dibikinkan. Biasanya seperti itu Bu Dini. Berarti yang diukur apa sih Bu namanya? Patung itu namanya apa? Patung apa? Boneka itu loh apanya apa? Paspop itu. Paspop. Ya. Berarti ukurannya nggak harus di paspop? Nggak harus. Kalau kita custom biasanya mengukur langsung customer ya. Oh gitu. Kecuali kita pakai ukuran standar. Oh iya, kalau satu ada berarti ya? Ada. Oh, berarti saya ada S gini, iya, M, L, kan. Tapi kalau mengukur seseorang kan memang harus ada orangnya. Iya, harus ada customernya. Kita ukur. Jadi kalau misalnya, Ibu ini saya mau membuatkan baju ibu saya, berarti ya ibunya yang diukur? Iya, ibunya yang diukur. Oh iya, berarti anak-anak itu sudah diajarkan bagaimana cara mengukur badan seseorang itu? Iya, sebelum kita bikin pola, anak-anak diajarkan cara mengukur lingkar badan itu bagaimana, lingkar pinggang bagaimana. Letaknya ini apa saja, jadi mereka harus tahu. Karena biasanya itu kan penjahit itu kan berbeda-beda kan Bu ya, maksudnya menjahitnya itu kan berbeda-beda. Kadang penjahit A saya merasa ini cocok nih, lenganku enak, badanku enak gitu kan. Kadang penjahit B kayak kebesaran kayak apa, itu berarti dari cara mereka mengukur badan seseorang itu. Gitu ya, emang harus dari dasar ya bikin baju itu. Keren, luar biasa. Pengen saya itu Bu bisa jahit. Jauh baju besar, baju kecil itu loh ya sendiri ya. Iya, misalnya aku pengen bajunya nih daripada saya beli ya kan, saya jahit sendiri. Ya kan anak-anak, anak-anak juga dituntut untuk ini sementara permak dulu, biar untuk mengawali mereka berani untuk membuka usaha sendiri. Penting itu Bu, permak. Saya itu kok bisa beli celana karena mengikuti perut ya. Perutnya cukup, ini nih ketahuan. Harus dipotong. Nah itu memang perlu ini ya teman-teman permak ya, itu termasuk di jurusan busana juga ya. Kita di kewirausahaan. Untuk produk-produk dari kewirausahaan sendiri apa saja Bu di jurusan busana? Banyak sekali, bisa layanan rumah tangga Bu Dini. Seperti sarung bantal kursi, sarung bantal yang untuk kasur. Itu bisa. Layanan rumah tangga apapun bisa. Kita bikin tote bag juga bisa. Tablet juga bisa. Keren nih anak-anak. Pokoknya kalian yang mau belajar menjahit. Menjahit itu bukan hal yang gampang, tapi kita dituntut untuk bisa membuat suatu produk yang baru ya gitu kan. Yuk, silakan hubungi jurusan Desain dan Produksi Busana SMK Negeri 1 Medangan. Oke. Kemudian terakhir nih, apa sih harapan Bulia nih sebagai kepala program nih ya? Untuk jurusan busana itu sendiri secara khususnya dan untuk SMK Negeri 1 Medangan secara umumnya, harapan terbesarnya? Harapan terbesar untuk anak-anak semoga nanti kedepannya nanti setelah lulus tidak hanya bekerja sama
bekerja dengan orang ya bodinya. Yang diharapkan mungkin bisa jadi desainer atau jadi pengusaha di bidang garment, konveksi seperti itu. Syukur-syukur ada yang melanjutkan perjuangan saya. Oh iya kembali ke sekolah ya. Kembali ke sekolah lagi. Iya. Kalau siswa saya sudah ada Bu kembali ke sekolah. Banyak. Oke, seharusnya kapan lagi Bu untuk ke SMK Satu Gedangan secara umum? Harapannya ya untuk jurusan bisa lebih siswanya lebih banyak lagi. Amin. Ya, motivasi untuk masuk busana ini bukan apa ya, hanya dari dirinya. Benar-benar murni dari dirinya. Lebih enak ya Bu. Iya, karena busana itu enggak ada matinya. Iya, benar-benar pasti dibutuhkan. Iya. Oke Bu Lia, terima kasih banyak Sama-sama, untuk Bu waktunya. Jadi ini adalah pengalaman baru dari kami. Jadi saya itu jadi tahu, oh ternyata di busana itu belajarnya seperti ini. Dan emang saya ternyata pengen sekali belajar busana. Nantilah kapan kalau nanti ada waktu 1-2 hari cukup lah Bu belajar, cukup ya 1-2 hari. Monggo. Kalau anak juga boleh. Anak-anak loh, itu berapa? 6 semester, masa aku 1-2 hari? Oke, semuanya terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.